Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat INN Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah polemik politik yang terjadi di Indonesia saat ini setelah adanya putusan MK yang membuat arus politik terbuka lebar untuk siapa saja. Kali ini gonjang-ganjing politik ada di mana-mana. Marak terjadinya lawan kota kosong yang hampir didengungkan di setiap daerah, utamanya di Sulawesi Selatan dan juga di Kabupaten Goa. Kita sama-sama mengetahui bahwa Kabupaten Goa adalah salah satu kabupaten yang bersejarah, di mana saat ini juga mengalami gonjang-ganjing politik. Bagaimana tidak? Semua calon atau kandidat di Kabupaten Goa itu adalah jagoan-jagoan orang Goa. Ada Husnia Talendra, ada Darmawan Samuin, dan juga ada Amir Uskara, bahkan Karaikio. Namun putra-putri terbaik Goa ini diguncang oleh arus politik. Bagaimana tidak? Partai penguasa di mana partai presiden terpilih saat ini Bapak Prabowo Subianto tiba-tiba keluar rekomendasi dari partainya dan memberikan di luar daripada kadernya. Padahal kadernya yang kita tahu Bapak Darmawan Samuin begitu siap bertarung di arena. Darmawan Samuin yang saya kenal, yang kami kenal adalah seorang politisi tulen dari Partai Gerindra. Selama ini menjadi kader terbaik yang datang dari Kabupaten Goa adalah Darmawan Samuin untuk Gerindra. Sepengetahuan saya, karir dan sepak terjang seorang Darmawan Samuin itu tak bisa lagi diragukan dalam hal politik, karena sudah beberapa kali membuktikan dirinya terpilih sebagai DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga tercatut namanya sebagai sekretaris DPD atau DPW Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra. Dan beliau sudah bercokol puluhan tahun di Partai Gerindra. Bahkan sepengetahuan saya, Pak Darmawan Samuin selama ikut di politik baru menduduki dua partai, di mana partai sebelum Gerindra adalah PDR kalau saya tidak salah ingat. Dan setelah itu beliau selalu bernaung di bawah naungan partai Pak Prabowo. Namun yang paling mengejutkan adalah setelah keluarnya rekomendasi Partai Gerindra malah ditujukan oleh kader di luar partainya, yaitu Ibu Husnia Talendrang, yang dimana Ibu Husnia Talendrang adalah kader dari Partai Amanat Nasional yang juga saat ini maju sebagai calon Bupati Goa dan juga terpilih sebagai DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pak DM sejatinya masih bisa maju dan yakin akan masih terpilih sebagai DPRD Sulawesi Selatan. Namun beliau berbesar hati hanya mendorong istrinya lewat Partai Gerindra juga. Kenapa? Karena Pak DM jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan dirinya untuk maju di Pilkada Kabupaten Goa. Baliho sudah di mana-mana, tagline sudah di mana-mana, Goa Berua sudah menyeruak hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Goa. Para seluruh simpatisan tiada henti berteriak Goa Berua, Goa Berua, hingga akhirnya pupus ditelan bumi karena rekomendasi berkata lain. Banyak spekulatif yang muncul saat ini. Apakah HT dan DM ini kawin paksa atau kawin terpaksa? Karena tentu kawin paksa dan terpaksa itu berbeda. Kalau kawin paksa itu diibaratkan satu perempuan, satu laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya. Mungkin mereka tidak ada cinta tapi dipaksa oleh orang tuanya. Itu kalau kawin paksa. Kalau diibaratkan dalam sebuah hubungan percintaan, tapi ini bukan soal cinta, tapi ini soal hasrat politik. Bagaimana dengan kawin terpaksa? Kawin terpaksa itu lebih sadis lagi. Mungkin kawin dengan terpaksa oleh hal-hal yang tak terduga. Kalau dalam hubungan percintaan bisa saja hamil di luar nikah atau dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan politik? Banyak orang yang berspekulasi bahwa
DM ini ada yang pegang kartu merahnya. Kartu merah itu dalam tanda kutip kita juga belum tahu sama sekali, tapi itulah analisa dan spekulasi masyarakat luas bahwa tidak mungkin seorang DM yang dikenal sebagai petarung menyerah begitu saja, melepaskan kibar dan gelora Partai Gerindra yang dimana adalah partai pemenang Presiden Republik Indonesia tahun ini. Bahkan Pak DM dan istrinya juga ikut mendampingi, di mana rekomendasi itu diberikan langsung oleh Andi Darmawan Aras yang juga riwayatnya pernah mau maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, namun akhirnya kandas karena lagi-lagi Gerindra memberikan rekomendasi itu di luar dari Partai Gerindra, yaitu kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang dikenal sebagai petahana gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, para sahabat INN Indonesia, dengan banyaknya spekulasi apa yang membuat seorang DM itu mundur begitu saja dan melepaskan Gerindra ke tangan Ibu HT, di mana saat pemberian surat rekomendasi terpampang foto DM dan Ibu HT yang penuh dengan senyum membara di mukanya, tapi saya yakin tidak dengan hati. Kali ini saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Silahkan netizen, para pemirsa INN Indonesia menyimpulkan sendiri dan memberikan komentar di bawah ini. Apa yang membuat DM menyerah begitu saja? Semua masyarakat Goa telah menantikan pertarungan DM di atas ring politik, karena semua masyarakat Goa telah meyakini bahwa DM itu telah siap dengan identitas, popularitas, elektabilitas, dan bahkan isi tas. Tunggu dulu. Tadi saya keceplosan bahwa seorang DM sudah siap dengan legalitas. Saya juga telah mendengar kabar angin yang bersiul masuk di telinga saya bahwa seorang DM itu gagal naik bertarung di ring politik pilkada tahun ini oleh karena tidak mendapatkan SKCK. Tetapi ini masih praduga tak bersalah. Kita kembali ke pasangan 01 Darmawan Samuin, yaitu Ibu Husnia Talendrang. Ibu Husnia Talendrang ini dikenal sebagai politikus muda yang datang dari PAN. Kalaupun Husnia Talendrang ini juga sudah pernah menjadi DPRD di Kabupaten Goa, dan saat maju di Pileg kemarin beliau terpilih sebagai DPRD provinsi. Jalannya begitu mulus. Padahal nama seorang Husnia Talendrang itu belum terlalu populer sepopuler DM di dunia politik. Dibanding dengan nama Pak Jenderal Rahmansyah saja, mungkin nama Pak Jenderal lebih populer di dunia politik ketimbang Ibu Husnia Talendrang. Kekuatan Husnia Talendrang ini perlu diacungi jempol dalam manuver politiknya untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Goa bahwa Kabupaten Goa sudah syarat dan sudah rindu dengan kepemimpinan seorang perempuan. Tidak bisa juga kita pungkiri bahwa Kabupaten Goa adalah daerah kerajaan, di mana Kabupaten Goa dalam sejarahnya, bahkan raja pertamanya dikenal sebagai Raja Tumanurung Bainea, juga adalah seorang perempuan. Apakah seorang Husnia Talendrang refleksi dari raja pertama di Kabupaten Goa ini? Kita nantikan di Oktober tahun 2024 ini. I think that's all my opinion tonight. See you next time. Thank you. And don't forget to like and subscribe my channel INN Indonesia. Success for you all and see you on top.